Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini, tidak terkecuali pada seekor nyamuk sekalipun. Dilansir dari berbagai sumber, makhluk kecil yang hanya seberat 0,001 gram ini ternyata menyimpan fakta menakjubkan. Nyamuk dilengkapi suatu organ yang tidak ditemukan pada makhluk lain, yakni 6 buah pisau pengiris yang bekerja seperti gergaji. Alat ini terletak di ujung organ yang berbentuk tabung yang ada pada kepala nyamuk. Selain itu, nyamuk juga memiliki 100 mata di kepalanya. Di mulutnya terdapat 48 gigi, dan di dadanya ada 3 jantung. Atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyamuk memiliki alat pendeteksi panas yang digunakan untuk melihat segala sesuatu. Tak hanya itu, nyamuk juga memiliki alat pencair darah, sebab darah manusia itu kasar bagi nyamuk, yang membuatnya mengambil sampel darah terlebih dahulu sebelum mulai menggigit. Untuk menyerang manusia, nyamuk memiliki 6 buah pisau. Salah satunya digunakan untuk membuat luka berbentuk segi 4, dan pisau lain digunakan untuk membuat lubang sesuai ukuran tabung penghisap darah miliknya. Lalu di kaki nyamuk terdapat cakar yang dilengkapi alat sejenis bekam, berfungsi menempelkan kaki di tempat yang licin. Meski memiliki puluhan gigi, pisau dan cakar, namun saat menggigit manusia, nyamuk memiliki alat pembius sehingga manusia yang diambil darahnya tidak merasakan sakit saat proses pengambilan darah. Usai menghisap darah, beberapa detik kemudian baru efek biusnya hilang sehingga sakit pun mulai terasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar tidak pernah menzalimi manusia. Sebab di balik senjata nyamuk untuk menghisap darah, Allah memberi obat bius untuk menjaga manusia supaya tidak merasa sakit yang teramat. Karena Allah tahu manusia sulit terhindar dari gigitan nyamuk. Nyamuk menjadi salah satu hewan kecil yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaan ini pernah disepelekan oleh orang-orang kafir, seperti dikisahkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberi petunjuk. Tetapi tidak ada yang disesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Dikisahkan bahwa orang Yahudi mempertanyakan kepada Rasulullah apa gerangan keutamaan atau kelebihan serangga atau laba-laba, sehingga Allah menjadikan permisalan dalam firman-Nya. Lalu turunlah Al-Baqarah ayat 26. Selain ayat dalam Al-Quran, ada hadis yang menggunakan nyamuk sebagai perumpamaan. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat datanglah seorang lelaki gemuk yang bobotnya bahkan tidak mampu menandingi berat sayap nyamuk. Bacalah oleh kalian, dan kami tidak memberikan perimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Hadis lain diriwayatkan At-Tirmidzi dari Sahal bin Sa'ad, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan dunia ini dalam pandangan Allah sama dengan bobot satu sayap nyamuk saja, maka ia tidak akan memberi orang kafir seteguk air pun. Fakta lain tentang nyamuk. Nyamuk betina menghisap darah, sedangkan nyamuk jantan tidak menghisap. Nyamuk betina menghisap darah untuk memperoleh protein, guna mematangkan telur yang dikandungnya. Pada dasarnya, nyamuk jantan maupun betina memakan nektar bunga. Ketika proses pengirisan berlangsung, nyamuk menyiramkan suatu cairan ke luka. Seketika cairan ini berfungsi membuat daerah di sekitar luka menjadi mati rasa, sekaligus mencegah darah membeku. Dengan begitu, korban tidak akan merasa terganggu dengan gigitan nyamuk, sehingga proses penghisapan darah berjalan dengan lancar. Para ilmuwan mengungkapkan,
proses pertumbuhan nyamuk adalah salah satu aspek yang sangat mengagumkan. Hewan ini berubah dari larva menjadi jentik, lalu menjadi nyamuk dewasa setelah melalui beberapa tahap. Nyamuk betina meletakkan telurnya di tempat yang lembab dan berair. Telur yang berukuran kurang dari 1 mm dan berjumlah sekitar 300 buah ini umumnya ditaruh berkelompok dalam bentuk rakit. Telur yang mulanya berwarna putih, hanya dalam beberapa jam kemudian berubah menjadi hitam. Suatu bentuk kamuflase untuk menghindari pemangsa. Larva yang menetas langsung berenang. Inilah awal hari-hari hidup nyamuk di dalam air sebagai jentik dan berganti kulit agar dapat berkembang membesar. Selama masa jentik ini, mereka berganti kulit 2 kali. Dan makanan jentik adalah jasad renik dalam kolam air. Untuk bernafas di dalam air, jentik memiliki organ serupa skarnel yang bisa dipakai menyelam. Dengan organ ini, jentik dapat menyaring oksigen di udara, meski ia sendiri hidup dalam air. Pada akhir masa hidupnya di air, jentik berubah menjadi hewan yang berbeda dari sebelumnya. Bersamaan dengan itu, mereka siap untuk menjadi nyamuk dewasa. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat pintar, itulah beberapa fakta tentang nyamuk. Allah Subhanahu wa taala menjadikan nyamuk menjadi salah satu perumpamaan dari beberapa perumpamaan binatang kecil. Semoga pengetahuan ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita lebih bertakwa kepadanya. Sahabat pintar, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.